Oke friend, ini jam 9 kurang kita mau ke depan ya. Janjian tadi sama abang travelnya diantar sama Om Iqbal ini. Ini lebaran-lebaran kita gangguin ya Om Iqbal ya. Travel Natarida. Travel Natarida. Natarida. Oh Natarida. Ini kalau bahasa Batak artinya yang kelihatan gitu. Iya. Natarida. Yang punya orang kita Batak. Oh, orang kita ya. DL Sitorus. Oh, DL Sitorus yang punya. Tuh, nggak jauh dari jalan besar tuh. Ini dekat sama Chandra Natar ya, friend. Morning, friend. Pagi ini kita di depan Swalayan Chandra di Natar ya. Kita pagi ini menunggu travel menuju ke Liwa. Tadi barusan lewat Puspajaya jurusan Kota Bumi Lampung Utara ya. Hari ini adalah lebaran pertama di tahun 2024. Beruntung masih ada travel yang berangkat menuju Liwa. Saya mendapatkan nomor Bang Heri. Ini dari grup travel di Facebook ya. Jadi Bang Heri hari ini berangkat. Sebenarnya Bang Heri itu bukan berangkat, tapi dia ingin pulang kampung ya, ke daerah Liwa sana. Jadi sekalian saja saya ikut. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, tapi perjalanan pulang ke rumah, pulang ke kenangan, dan bertemu dengan orang-orang yang selalu menunggu dengan sabar. Dari Natar ke Liwa kami memilih jalur biasa, bukan tol. Ini kesepakatan di awal dengan Bang Heri tadi, mengingat memang traffic tidak terlalu ramai ya. Rute ini memang lebih lambat, lebih panjang, tetapi justru di sini kami menemukan makna. Sejatinya perjalanan itu adalah menuju tempat dengan selamat ya. Menikmati waktu, menikmati pemandangan kawan-kawan. Ini ada bus Harapan Jaya, sepertinya yang tujuan ke arah Palembang atau Metro. Jadi memang Lampung ini sekarang banyak sekali bus-bus dari Jawa yang masuk ya. Roselia Indah, Harapan Jaya, Sinar Jaya, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan bus besar yang sudah masuk ke Bumi Lampung. Mudik itu bukan cuma soal rindu pada rumah, tapi juga rindu pada perjalanan itu sendiri. Rindu melihat sawah yang menghijau, bukit yang berselimut kabut, dan warung-warung kecil yang mungkin saat ini sudah berubah. Dengan adanya tol, mungkin lebih banyak orang yang melalui tol ketimbang jalan biasa seperti ini. Sehingga keberadaannya ya mungkin semakin berkurang ya. Para pengunjung itu mungkin mampir ya jika perlu saja, tidak seperti dulu sebelum ada tol. Warung-warung kecil ini bisa menjadi tempat istirahat bagi para pelintas seperti kami. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Perjalanan ini mengingatkanku bahwa hidup terus bergerak, seperti mobil yang melaju, seperti angin yang membawa awan, seperti waktu yang tak bisa kita hentikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menikmati setiap momennya, mensyukuri setiap pemandangan yang kita lalui sebelum akhirnya tiba di tujuan. Alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Saat melihat wajah-wajah asing di perjalanan ini, aku sadar setiap orang membawa rindu, harapan, dan kisah yang tak terucapkan. Ada yang mudik untuk bertemu keluarga, ada yang pulang untuk berpamitan, ada yang mencari arti kehidupan. Jalannya sama, tapi tujuan dan cerita yang berbeda-beda. Ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what
change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Hidup itu seperti perjalanan ini. Kadang jalannya mulus, kadang berkelok. Bahkan ada juga yang menanjak dan harus menurun. Ada saatnya kita harus melambat, memberi ruang untuk bernapas, menikmati setiap momen sebelum akhirnya sampai di tujuan. Back a year ago. Perjalanan ini bukan sekedar tentang jarak, tapi tentang perubahan. Dari jalanan kota yang ramai menuju pegunungan yang menyimpan ketenangan. Dari hiruk pikuk manusia ke keheningan alam yang berbicara tanpa suara. Hujan mulai turun. Kita akan melalui jalur yang mulai menanjak dan berkelok-kelok. Awal nggak kebayang ya gimana dinginnya di luar sana, karena kita akan menuju ke dataran tinggi. Kota bumi tertinggal di belakang, tapi keindahan baru mulai muncul. Sawah yang hijau dan membentang, langit luas yang biru. Semuanya seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak, menikmati momen yang sering terlewatkan. Bukit Kemuning, gerbang menuju alam yang lebih dalam. Jalan mulai menanjak, udara semakin sejuk, dan pepohonan berdiri tegak seolah menjaga perjalanan ini. Di sini, alam mulai menunjukkan keajaibannya. Perjalanan ini seperti mengajarkan kita kepada sesuatu, bahwa semakin tinggi kita naik, semakin luas pandangan kita. Sama seperti dalam hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak pelajaran yang akan kita dapat. Kalau friend, kita ngeres dulu ya. Di sebelum mulai tenong ini habis Sumber Jaya nih, itu yang ada patung di sana tulisan Bumi Skalabra ya. Keren pemandangannya tuh di puncak. Sebenarnya tulisannya Bumi Skalabra ya. Cuma kalau mau ke sana harus muter dulu naik. Dulu kata sana kita cari cemilan dulu ya. Nggak ada jual nasi masalahnya. Cimol itu apa? Mas mau satu ya? Mie ayam apa bakso? Mie ayam aja boleh. Ya.
Kali ini sengaja saya memilih perjalanan pagi hari ya teman-teman, supaya bisa menikmati keindahan alam. Karena biasanya kalau pulang dari Liwa ke arah Jakarta, saya terbiasa langsung tidur ya, mungkin karena ya suasananya sangat nyaman dan sungguh melelahkan ya. Ya karena kita biasa di Liwa itu sudah beberapa hari gitu. Dan kali ini perjalanannya seperti candu ya. Ada belokan kanan kiri yang Bang Heri membuatnya pun tidak ragu ya. Kita semakin nyaman di dalam. Pembawaannya yang santai dan ramah. Kalian kalau mau ke Liwa mungkin bisa menghubungi Bang Heri ya. Akan dijemput di Bandar Lampung dan di Liwa sendiri akan diantar ke tujuan. Seperti nanti kami akan diantarkan ke tujuan. Sebelumnya Bang Heri sudah menanyakan penginapan saya di Liwa. Dan beliau akan berjanji mengantarkannya di sana. Dan beginilah uniknya di Lampung Barat ya, friend. Ongkos akan kita berikan ketika sudah sampai di tujuan. Kalau di tempat-tempat lain mungkin kita harus bayar di muka ya. Jadi ini seperti ada kepastian bahwasanya kita akan diantarkan sampai ke alamat. Halo friend, kita udah sampai di Liwa ya. Tadi sempat istirahat. Kita mau cari makan siang dulu. Sebenarnya udah jam 4:30 sih. Itu ada sate padang ya. Tapi kayaknya mau cari nasi dulu. Di ujung sana itu ada warung padang. Dingin. Harus pakai jaket ya. Terus yang nggak kalah penting kalau kesini, ini bawa payung ya friend ya, karena lagi musim hujan Liwanya ini. Liwa ini ibu kotanya Lampung Barat ya friend ya. Kotanya bersih. Wah, ini toko aksesoris. Tahun kemarin kita kesini kan cari memori susah ya. Ini kayaknya udah punya dia di sini.